Awal mula aku ikut silat, waktu itu aku masih umur 6 tahun. Sebenarnya, kedua orang tuaku yang ingin masukin aku di seni bela diri, biar bisa bela diri dan ada kegiatan positif buat aku. Kenapa silat? Karena menurutku, pencak silat adalah warisan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Pertama kali aku ikut silat, aku masih malu-malu banget. Kalau ngeliat ibu, pasti aku langsung sedih. Jadi, pertama kali aku ikut silat itu harus temenin ibu. Tapi lama-kelamaan, aku merasa enjoy dan makin menyukai silat sampai sekarang umur aku sudah 11 tahun. Di sana, aku bertemu dengan pelatih aku yang benar-benar melatih aku secara detail di setiap gerakanku. Sehingga membuat aku tambah semangat di setiap jadwal latihan. Teman, Ibu dan Romo bilang, aku anaknya yang suka bergerak banget. Aku bisa cepat hafal gerakan, kadang dalam sehari atau kurang dari sehari loh teman. Makanya aku suka banget dance. Di rumah, aku sering joget-joget sendiri sambil hafalin gerakan yang ada di TikTok atau Instagram. Waktu itu aku juga pengen banget gabung ke klub dance, biar bisa latihan bareng teman-teman seperti Helsa dan Naura yang bikin aku tambah semangat. Sayangnya, setelah beberapa waktu, aku harus berhenti sementara dari dance karena jadwal silat yang semakin padat. Meski begitu, aku tetap senang kalau dance cuma untuk hiburan. Tapi sekarang fokusku adalah pencak silat. Karena itu adalah cita-citaku yang ingin aku capai lebih tinggi. Jadi, meski dance seru, silat tetap yang utama buatku. Aku menikmati semua kegiatan yang kujalani karena semua kegiatan itu aku punya tanggung jawab dan aku mengerjakannya dengan bahagia. Aku seperti mempunyai dua sisi yang berbeda. Saat silat, mungkin aku bisa terlihat sangat sangar, tapi saat dance, aku bisa terlihat seperti anak manis. Itu kata ibuku sih. Dari ketiga kegiatan itu, yang paling menggambarkan aku banget mungkin silat ya. Karena di silat, aku bisa mengeluarkan seluruh energiku, ekspresi mukaku, dan pikiran untuk menghafal gerakan dengan cepat dan benar. Today we're gonna play Kidzania Jakarta with my bestie from Kidzania Congress Kit. So today, now, we're gonna play Hospital Establishment from Kidzania Jakarta. So let's go! Ini adalah sahabat-sahabatku, alias bestiku. Ada Helsa dan Naura. Dan kami bertiga adalah anggota Kongres Kit Kidzania Jakarta. Aku sangat bersyukur bisa terpilih jadi bagian dari kongres. Karena di sana aku bisa punya teman-teman yang baik, seperti kedua sahabatku ini teman. Kami punya banyak kesamaan, tapi juga bakat yang berbeda-beda. Jadi kami saling melengkapi. Kalau ketemu, kami suka dance bareng, bikin video konten bareng, dan selalu saling mendukung dan menyayangi satu sama lain. Ku ceritakan sedikit ya teman, kenapa aku bisa bergabung di sini. Awalnya aku cuma iseng-iseng lihat Instagram resmi dan ternyata ada pemilihan kongres. Aku langsung seneng dan excited banget pengen ikut. Jadi bilang ke ibu supaya didaftarkan. Ternyata ada 6.000 peserta yang daftar, tapi hanya 50 anak yang terpilih untuk ikut interview dan debat. Setelah melalui semua proses ini, alhamdulillah aku terpilih menjadi salah satu anggota Kongres Kit dari Kidzania Jakarta. Dari 50 anak, hanya 14 yang terpilih. Banyak banget yang ku dapatkan dari sini teman, seperti bisa ketemu orang penting, mengobrol dengan Bapak Ibu Menteri, mengunjungi pabrik, dan bahkan menandatangani kerjasama dengan pihak lain yang mau membuat establishment di area ini.
Dan yang paling aku suka, aku bisa main ke sini gratis kapanpun selama 2 tahun bertugas di sini. Aku juga bisa belajar banyak hal berharga yang pastinya akan berguna di masa depanku, teman. Setelah terpilih 50 besar, aku mengikuti tahap interview, setelah itu coaching class, dan tahap terakhir adalah debat. Ada 3 topik di debat tersebut, teknologi, lingkungan, dan yang terakhir kesejahteraan. Nah, aku dapat yang lingkungan. Dari seleksi yang sangat ketat itu, aku berusaha yang terbaik saat tahap debat itu. Aku tidak terpikirkan untuk ikut seleksi kongres ini, karena untuk public speaking, aku masih banyak kurangnya. Tapi, aku mau mencoba sesuatu yang baru dan menantang buat aku. Karena untuk memulai sesuatu, kita tidak perlu hebat, tapi kita hanya perlu memulai dulu, teman. Permainan yang di sini semua aku suka. Tapi yang paling aku suka adalah wall climbing, teman. Karena itu seru banget. Teman-teman, sekarang aku mau nyoba climber nih, tapi bestie aku nggak ikut. Kira-kira aku bisa nggak ya? Aku kan anaknya suka tantangan. Nah, permainan ini bisa menantang adrenalin aku banget. Bisa melatih kecepatan, fokus, dan keseimbangan tubuhku. Yeay teman-teman, aku berhasil naik ke atas nih. Aku turun dulu ya. Habis aku latihan fisik, aku juga pastiin aku latihan beberapa jurus. Karena di Padepokan aku nggak tiap hari latihan di sana. Jadi hari-hari yang kosong aku pakai buat latihan di rumah sendiri. Kalau nggak ada jadwal silat di tempat perguruanku, aku biasanya latihan di rumah sendiri. Nah, latihannya itu di Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Latihan sendiri di rumah maksimal 2 jam ditemani ibu aku. Yang paling sering aku ulang-ulang kalau latihan sendiri itu biasanya tunggal baku. Aku coba ingat-ingat gerakan yang sudah diperbaiki coach supaya tidak ada yang salah lagi. Walaupun aku sudah terus-menerus latihan jurus tunggal baku, aku juga harus terus memprogres gerakan tersebut, teman. Kalau ada pertandingan atau tidak ada pertandingan, aku tetap konsisten berlatih. Jadi saat latihan sendiri di rumah, aku biasanya latihan fisik untuk menjaga stamina, nafas, dan power aku biar stabil. Intensitasnya waktu ada pertandingan atau tidak ada pertandingan sama aja kok, teman. Karena setiap hari aku juga latihan. Silat itu pastinya berat dan melelahkan, karena selain harus latihan fisik, aku juga harus cepat hafal gerakan di setiap jurus silat. Saat ini, tujuan utamaku ingin menjadi atlet silat profesional. Maka dari itu, setiap merasa lelah, aku akan melawan diriku sendiri untuk lebih semangat terus. Karena aku ingat pesan dari kedua orang tuaku, musuh terbesar kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Untuk melawan diri dari rasa malas dan harus menikmati setiap proses yang aku lalui. Pertandingan yang paling berkesan buat aku adalah saat aku mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional pada tahun 2024. Perjalanan menuju tingkat nasional itu benar-benar luar biasa dan penuh perjuangan. Sejak 2022 dan 2023 aku selalu ikut, tapi hanya sampai tingkat kota. Meskipun begitu, aku terus berusaha semaksimal mungkin setiap tahunnya. Akhirnya, di tahun 2024, setelah 2 tahun berlatih keras, aku berhasil menang di O2SN. Meraih juara 1 solo kreatif dan juara 2 seni tunggal wajib. Semua itu adalah hasil dari usaha dan latihan yang tidak pernah aku anggap remeh. Rasa bangga dan senangnya luar biasa. Karena akhirnya
Aku merasakan kemenangan yang sudah aku tunggu-tunggu. Makanya selama latihan, aku selalu fokus dan berusaha memberikan yang terbaik. Karena aku tahu, hanya dengan itu aku bisa meraih tujuan yang aku impikan, menjadi atlet pencaksilat profesional. Persiapan menjelang pertandingan yang aku lakukan adalah latihan fisik dan terus mengulang-ulang jurus. Tapi sehari sebelum pertandingan biasanya aku istirahat, tidak melakukan apa-apa atau karantina. Jadi hanya blocking-blocking gerakan saja. Biasanya kami akan dirias oleh kakak pelatih kami sendiri, mulai dari wajah sampai rambut. Pakai kostum kami juga masih dibantu oleh kakak pelatih, supaya tidak ada yang salah pakai teman. Persiapan yang gak boleh ketinggalan tentunya kostum yang disebut baju pangsi teman. Ada dodot, golok, dan toya. Karena semua itu yang akan aku gunakan untuk pertandingan teman. Jadi gak boleh itu sampai ketinggalan. Pangsi yang aku pakai biasanya berwarna hitam atau warna lain. Untuk di seni pencaksilat selain pangsi, aku juga menggunakan dodot pencaksilat, yaitu kain yang digunakan sebagai bagian perlengkapan seni pencaksilat tradisional Indonesia. Dan kain ini biasanya terbuat dari kualitas tinggi seperti batik dan songket. Seorang atlet tidak hanya mempelajari teknik gerakan dasar, tetapi juga wajib mengetahui, memahami aturan dasar mengenai pakaian saat bertanding. Ini adalah medali yang aku dapat di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di tingkat provinsi dan nasional. Menurut aku, untuk mendapatkan medali provinsi ini sangat susah karena dari 3 tahun yang lalu aku ikut berturut-turut dan gagal. Akhirnya pun aku dapat juga medali ini. Aku mendapatkan juara 1 untuk TGR dan juara 2 untuk solo kreatif. Aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada orang tuaku dan pelatihku yang sudah menemani dan membimbing aku sampai bisa ke tingkat nasional O2SN. Sehingga mendapat juara di tingkat nasional ini teman. Pencaksilat adalah warisan budaya Indonesia dan aku bangga menjadi bagian dari budaya itu teman. Aku tentunya bangga menjadi generasi kelima Ki Hajar Dewantara teman. Tapi aku tidak bisa hanya berbangga diri. Aku juga harus bisa punya rasa tanggung jawab untuk menjaga nama baik Eyang, meneruskan dan menerapkan ajaran Eyang. Oh iya, Romo baru ingat. Kenapa nama kakak ada Radennya tapi Eyang Ki Hajar Dewantara nggak ada? Gini, jadi sebenarnya nama Ki Hajar Dewantara ini kan Raden Mas Suwardi Suryaningrat, Kak. Jadi Ki Hajar Dewantara ini merupakan cucu dari Raja Pakualam di Jogja yang ketiga, Kak. Namanya Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat. Jadi Ki Hajar Dewantara ini punya cucunya itu adalah ayahnya Romo, gitu Kak. Jadi kalau kakak ini disebutnya berarti generasi kelima dari Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu kalau di Jawa itu sebutnya eyang canggahnya kakak, gitu. Eyang canggahnya kakak, Ki Hajar Dewantara itu eyang canggahnya kakak, terus eyang buyutnya Romo, gitu Kak. Ya. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional. Buat aku pribadi, pahlawan itu bukan hanya identitas, bukan tentang hal-hal besar yang pernah mereka lakukan, tetapi juga hal kecil yang positif yang bisa mempengaruhi orang banyak teman. Jadi sebenarnya sih ini terbawa juga sama Romo ya. Dalam mendidik kakak itu, Romo membebaskan kakak. Romo itu ingin kakak mempunyai jiwa yang merdeka. Jiwa yang merdeka itu bukan kakak sembarangan mau ngapa-ngapain, enggak. Tapi merdeka dan berprestasi gitu. Jadi kakak sukanya apa, Romo dukung, tapi harus fokus gitu kan. Dan kakak harus bertanggung jawab atas pilihannya kakak.
seperti kakak sekarang silat. Kakak dari kelas 1 SD silat, terus Romo lihat kakak kayaknya suka banget sama silat, jadi Romo support terus sama ibu gitu. Kita sebagai generasi saat ini mempertahankan kemerdekaan, menjaga warisan budaya, dan berkontribusi untuk menjaga di bidang masing-masing. Nah teman-teman, hari ini Nora mau latihan silat nih. Aku latihan silat di hari Senin, Rabu, dan Kamis. Hari-hari berikutnya aku latihan di rumah sendiri. Perjalanannya 30 menit, jadi aku berangkat dulu ya. Kami wajib mengawali pemanasan sebelum masuk ke sesi latihan jurus teman. Kalau tidak pemanasan, otot kita akan cedera. Karena aku melakukan gerakan-gerakan yang mengandalkan kekuatan otot. Diawali dengan pemanasan sebelum latihan jurus. Aku mulai latihan sejak umur 6 tahun di Padepokan. Jadwalnya seminggu 3 kali setiap Senin, Rabu, dan Kamis di sore hari. Nanti setelah pemanasan, biasanya aku belajar banyak jurus, seperti tunggal baku, solo kreatif, ganda, dan regu atau rampak. Selain latihan jurus, fisik harus juga dilatih agar tubuhku tetap kuat dan sehat. Kadang-kadang, supaya nggak bosen, aku main game sedikit untuk hiburan, tapi tetap fokus pada latihan. Semua itu aku jalani dengan semangat, karena aku ingin terus berkembang dan lebih baik di silat. Oh iya teman, awal mula bergabung di Padepokan ini karena basic dari keluarga aku. Memang atlet bela diri teman. Ibuku dulu pernah ikut wushu dan kakekku dulu atlet tinju. Nah, waktu itu ibuku mencari tempat latihan bela diri. Ketemulah Padepokan ini yang kebetulan dekat rumahku. Selain itu, kepala coachnya jadi koordinator koreografi pemain film Iko Uwais. Om Iko Uwais itu idola aku banget. I'm gonna start my skipping. Selain latihan di Padepokan, setiap hari aku juga latihan sendiri di sekitar rumah. Di rumah, aku ngetes beberapa jurus agar yang masih salah bisa diperbaiki dan makin mantap. Untuk fisik, aku rutin latihan skipping sekitar 300 kali setiap hari, supaya kaki dan tubuhku lebih kuat. Nah sekarang aku bakal latihan fisik yang kedua. Nah ini namanya pemberat kaki, tapi sebenarnya aku nggak tahu sih nama aslinya apa. Nah biasanya aku pakai ini buat latihan fisik kaki biar lebih kuat, biar ada ototnya. Nih sekarang aku kasih tahu caranya gimana ya. Nah biasanya aku latihan ini 10 kali 3 set, kurang lebih 30 kali 1 kaki. Setelah itu, aku pakai pemberat kaki seberat 0,75 kg di kaki kanan dan kiri untuk melatih kekuatan tendangan. Selain itu, aku juga jogging keliling kompleks supaya stamina dan kekuatan tubuhku tetap terjaga. Latihan ini aku jalani dengan tekun, karena aku ingin terus berkembang di silat. Selain silat, aku juga suka banget main skateboard. Awalnya sih cuma iseng-iseng, tapi lama-lama jadi seru banget. Apalagi buat olahraga di luar rumah di waktu luang. Tapi aku tidak terlalu bisa ke teman. Skateboard hanya sebagai selingan kalau bosen dengan kegiatan lain aja. Oh iya teman-teman, selain itu kegiatan sehari-hariku kalau nggak ada jadwal silat adalah berenang. Aku suka banget berenang. Karena selain seru, bisa juga bantu mengatur pernafasanku yang penting banget buat silat. Yang serunya lagi, aku belajar gaya-gaya renang sendiri. Sejak kecil, aku udah suka banget main air sambil belajar renang.
Teman-teman, jangan lupa pemanasan dulu ya sebelum berenang, supaya gak kram kakinya pas lagi di kolam. Aku sudah suka banget menggambar dan mewarnai sejak kecil, dari umur 6 tahun. Dulu, orang tuaku pernah ikutkan aku lomba mewarnai di TMII, dan alhamdulillah aku juara 1 teman. Selain itu, aku juga pernah ikut beberapa lomba lain dan berhasil menang. Sekarang, kalau lagi ada waktu luang, aku suka menggambar di iPad atau mewarnai. Nah, bentar lagi udah mau selesai nih, tinggal tambahin awan dan beberapa pohon lagi biar tambah perfect. Aku juga bisa gambar berbagai macam hal, seperti kamar, desain abstrak, dan pemandangan. Sekarang, aku lagi pengen coba gambar pemandangan musim dingin. Rasanya seru banget bisa menyalurkan hobi selain silat dan dance. Nah, gambar Naura udah jadi nih. Gimana menurut teman-teman? Bagus kan? Nah, aku belajar mewarnai dari umur 6 tahun. Lain hal jangan aku belajar gambar. Aku belajar gambar itu baru-baru pas aku umur kurang lebih 10 tahun atau 9 tahun lah. Si hitam manis yang pemberani. Ibuku sering menggodaku seperti itu teman. Tapi buatku tidak masalah. Karena aku bangga menjadi anak Indonesia dengan ciriku sendiri. Aku bersyukur bisa mencoba hal-hal yang sepertinya berbeda 360 derajat. Aku bisa menjadi atlet silat, dancer, bahkan anak yang sepertinya jago ngomong alias debat waktu kongres. Tapi semua hal itu pasti bisa berguna untuk masa depanku nanti teman. Aku hanya perlu berani menjalani satu persatu pilihanku itu. Biar aku bisa menjadi motivasi positif buat teman-teman. Menjadi berbeda gak masalah kan teman? Asal kita berani menjadi diri kita sendiri dan bertanggung jawab dengan pilihan itu.